Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari UINSI Samarinda, saya Sofiatul Ula bersama dua rekan saya, Bahrul Hidayah dan Ahmad Syahid, yang akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Urgensi Kewenangan Penyidikan oleh Bawaslu yang didasarkan pada mosi perdebatan yang dimana Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Kami sebagai standing pro akan menjelaskan bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyidikan tindak pidana pemilu. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu bertugas untuk mengawasi dan juga mencegah daripada adanya tindak pidana pemilu. Bawaslu juga tergabung dalam Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Di dalam Sentra Gakumdu sendiri, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, yang dimana Bawaslu bertugas sebagai pelapor, polisi sebagai penyidik, dan Kejaksaan sebagai penuntut. Sentra Gakumdu di sini tugasnya adalah untuk menindak tindak pidana pemilu, yang dimana tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pasal 488 hingga pasal 554. Maka dari ini, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama, tugas Bawaslu adalah mengawasi sekaligus menyelenggarakan pemilihan umum. Maka yang menyidik atau menindak tindak pidana pemilu tersebut yang telah diatur dalam UU Nomor 7 tadi yang barusan saya sebutkan, petugas yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu ialah kepolisian sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimana polisi memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama, dalam Sentra Gakumdu ini terdapat 3 instansi, yang dimana jika kita lihat dalam Sentra Gakumdu ini terdapat kekurangan yang dimana akan saya paparkan. Salah satunya contoh beberapa kekurangan dari Sentra Gakumdu ialah perbedaan penalaran atau perbedaan ketidakselarasan antara 2 instansi, yang dimana Bawaslu ketika dia melihat satu pelanggaran, dia bisa menyatakan bahwasanya ini masuk dalam unsur-unsur tindak pidana pemilu. Namun ketika polisi dalam Sentra Gakumdu mendapat laporan dari Bawaslu, yang dimana polisi bisa saja menilai bahwasanya tindakan ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu, maka permasalahan di sini adalah ketidakselarasan antara pemilu tersebut. Dan permasalahan kedua adalah dalam Sentra Gakumdu tidak memiliki peraturan khusus, yang dimana Sentra Gakumdu tidak memiliki standar tindak pidana pemilu dalam perspektif Sentra Gakumdu ini seperti apa, sehingga membuat instansi yang ada dalam Sentra Gakumdu tersebut menilai tindak pidana pemilu sesuai unsur-unsur atau standar yang ada di instansi masing-masing. Maka dari ini sangat menghambat efektivitas hukum dari Sentra Gakumdu tersebut, bahkan tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya ego sektoral tadi. Maka dari itu, Sentra Gakumdu di sini memiliki 2 permasalahan yang dimana tidak memberikan efektivitas hukum dan kepastian hukum. Akibat ketidakefektifan daripada Sentra Gakumdu, maka perlu kita merujuk kembali pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2010. Bawaslu memiliki dan berpotensi untuk menjadi lembaga peradilan kuasi dengan alasan bahwasanya Bawaslu mempunyai tugas sebagai peradilan dan penegakan. Maka didasari dengan hal itu, kami tim debat dari UINSI Samarinda mendukung dengan penuh mosi perdebatan pada kali ini, yakni Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Terima kasih.